Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Fadila dengan NIM 21010101040. Saya dari kelas SI 21A1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang inheritance atau pewarisan. Inheritance atau yang disebut dengan pewarisan merupakan sebuah konsep pemrograman yang dimana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas yang lain. Inheritance biasanya digunakan untuk memanfaatkan fitur penggunaan berulang atau yang dikenal dengan kode REST. Konsep dari inheritance sendiri yaitu membuat sebuah struktur kelas dalam sebuah program. Kelas induk atau parent class merupakan sebuah kelas yang diturunkan pada sebuah program, bisa disebut juga dengan superclass atau base class. Sedangkan kelas yang menerima penurunan disebut dengan kelas anak atau child class. Akan tetapi tidak semua properti dan metode diturunkan dari sebuah kelas induk karena properti dan metode dengan hak akses privat tidak akan diturunkan kepada kelas anak. Hanya akses yang bersifat protect dan public yang bisa diakses oleh kelas anak. Untuk melakukan pewarisan dari kelas parent ke kelas lead, bisa menggunakan keyword extend. Selanjutnya tentang abstrak. Secara sederhana, gambaran dari kelas abstrak ialah kelas yang memang tidak secara rinci mendefinisikan objek tertentu, sehingga kelas abstrak biasa dijadikan sebagai gambaran umum. Abstrak class merupakan suatu kelas yang khusus dibuat untuk keperluan inheritance. Tujuan pembuatan abstrak kelas ini adalah untuk membuat definisi umum bagi kelas lainnya yang akan menjadi turunan dari kelas tersebut. Abstrak kelas tidak bisa diinstansiasi. Abstrak method tidak mempunyai implementasi, sedangkan penulisannya dilakukan hanya dengan mengikutkan semikolon, bukan block method seperti biasanya. Abstrak method ini bisa digunakan oleh kelas turunan dengan melakukan override. Abstrak kelas hanya bisa digunakan sebagai sumber kelas, tapi juga bisa diturunkan dari kelas abstrak lainnya. Untuk mendeklarasikan sebuah abstrak kelas digunakan keyword abstrak class name. Sebuah abstrak kelas pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan kelas lainnya, yakni juga berisi metode yang menggambarkan karakteristik dari kelas abstrak tersebut. Bedanya yakni sebuah abstrak kelas bisa berisi metode tanpa diimplementasikan, artinya sebuah metode tanpa body. Metode seperti ini disebut dengan metode abstrak. Dan ini contoh codingan yang saya ambil dari Google. Pertama, kita membuat abstrak class. Di sini contohnya pakaian yang berisi method void, pakai, lalu kita akan mengimplementasikan abstrak class tersebut dengan membuat kelas kemeja. Kelas kemeja ini hanya sebagai contoh saja. Lalu keyword extend untuk mengimplementasikan atau menurunkan dari kelas pakaian ini. Di sini harus menggunakan override untuk memanggil metode sebagai contoh dalam metode pakai print kemeja. Kemeja ini dipakai oleh laki-laki. Atau bisa dengan contoh yang lainnya. Oke, kita lanjut ke implementasi interface. Sebelumnya sudah belajar tentang abstrak class. Kurang lebih konsepnya sama dengan interface. Jika sebelumnya belajar bahasa pemrograman dengan konsep OOP, pasti tidak asing dengan istilah interface. Akan tetapi ada perbedaan penggunaan interface di Dart dengan bahasa pemrograman lainnya.
Jika dari bahasa Java atau Kotlin, penulisan interface diawali dengan kata kunci interface, sedangkan di Dart tidak ada keyword interface. Lalu bagaimana kita membuat interface? Kita akan menggunakan kata kunci abstrak dan kita akan menambahkan kata kunci implements untuk mengimplementasikan interface tersebut. Contoh codingannya seperti di bawah ini. Ini sebagai contoh saja. Pertama-tama kita membuat abstract class person, lalu membuat metode sayHello dan metode working. Lalu di sini kita akan mengimplementasikan abstract class tersebut yaitu dengan menggunakan kelas cetak person. Lalu dengan mengimplementasikan ke kelasnya yaitu kelas person. Kemudian di sini kita akan menuliskan variabel yang akan digunakan sebagai contoh adalah variabel string untuk nama dan variabel integer untuk x. Kemudian ketik kelas person this.name dan this.x. Lalu untuk memanggil metode yang ada di abstrak kelas ini, kita menggunakan override. Cukup sekian dari yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata dan bila ada kurangnya dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.